Halo semuanya yang lagi pada bengong mikirin cicilan. Terima kasih nih udah balik lagi di channel Dahan Cerita. Lagi-lagi kita bawain cerita horor diangkat dari salah satu komik menarik yang gue beli dari si Mbak Jamu. Gue bacain komiknya, udah gue isi suara pakai suara gue sendiri. Polesan profesional dari KineMaster membuat penampilan dari video ini semakin menakjubkan. Beli kayu di toko Haji Jaja, cakep. Yuk langsung aja ceki bro. Pada suatu hari, Bobby dan Denny sedang menuju desa di mana mereka akan liburan selama 3 bulan ke depan. Turun dari bis, mereka memilih jalan pintas lewat ke dalam hutan saja. Sebelum memasuki hutan, si Bobby berkata, "Lewat sini aja bro, biar lebih cepet." Si Denny yang abis mabok perjalanan nurutin aja nih apa kata si Bobby. Dan mereka lanjut berjalan ke tengah hutan. Di tengah perjalanan menuju hutan, si Bobby ambil HP-nya bermaksud buka WhatsApp, barangkali ada yang pesen sempak rajutan hasil karyanya sendiri. Namun tiba-tiba dia berkata, di sini nggak ada sinyal sama sekali." Si Denny yang masih mabuk perjalanan cukup kesel dengar ucapan si Bobby. Dia berbicara di dalam hati, "Ya iyalah kampret, namanya juga di kebon, lu kira di Monas banyak sinyal?" Dan tanpa memperhatikan ada tanda larangan untuk melalui hutan itu, mereka berdua melenggang saja. Sayup-sayup terdengar suara gelombang air yang semakin lama semakin jelas. Setelah itu, mendadak mereka dikejutkan dengan derasnya luapan air yang tiba-tiba saja menerjang di dekat tempat mereka berjalan di dalam hutan itu. Si Denny akhirnya ngomong juga pada saat itu, "Ya Tuhan, ada orang terseret arus." Kata si Bobby, "Ini air. Dari mana datangnya?" Usut punya usut, si Denny bisa ngomong karena abis makan rujak kedondong yang dibawanya tadi. Jadi dia nggak mabok lagi deh. Lanjut, di antara derasnya luapan air itu, tampaklah manusia terbawa arus air yang deras. Si Bobby yang ketakutan, dia nggak bisa berbuat banyak di situ. Sampai-sampai dia bilang, "Aku tak berani menolong." Nah, justru di sini si Denny malah melambai-lambaikan tangannya seolah-olah dia lagi say hello gitu sama seseorang. Waduh, Denny, gini nih kelakuan jomblo akut. Namun tak berapa lama kemudian, air yang semula mengalir deras itu menjadi berkurang dan surut seperti ditelan dan terserap oleh hutan itu. Karena cukup terkejut melihat kejadian itu, si Bobby pun bilang, "Loh kok tiba-tiba hilang sendiri airnya?" Si Denny yang masih mabok perjalanan, dia cuma bisa bengong melihat peristiwa tersebut. Hingga kedua pemuda itu kemalaman di hutan dan terpaksa harus istirahat dan menyalakan api unggun karena tidak tahu arah jalan ke desa saat gelap gulita. Pemuda ini kebingungan dan berkata-kata sendiri, "Tak masuk akal, dari mana sumber air itu?" kata si Denny. Lanjut kata si Bobby, "Terus orang tadi diseret kemana?" "Ya nggak tahu ya Bob, kemana-kemananya mah. Ayu Ting Ting juga nyari-nyari dia, nggak ketemu-ketemu. Soalnya dikasih alamat palsu. Hai." Nah, keesokan harinya Bobby dan Denny yang bersiap untuk lanjut ke arah desa, mereka kembali mendengar suara gemuruh luapan air. Tapi tunggu dulu deh. Sebelum lanjut cerita, ini si Denny tadi perasaan pakai baju oranye, celana oranye. Sekarang mah dia ganti baju sama celananya warna hijau. Anjir, si Denny menimbung kelihatan jelek. Aduh. Si Denny yang udah tampil keren berkata sama si Bobby, "Sudah pagi euy, ayo kita pergi dari tempat misterius ini." Dijawab sama si Bobby, "Tunggu, kamu dengar itu?" Ternyata mereka mendengar suara air yang ngegebyar ambarayah di tengah hutan. Si Denny segera bangkit dan mengajak Bobby segera pergi mencari tempat yang aman dan lebih tinggi agar luapan air misterius itu tak sampai mencelakai mereka. "Terjadi lagi, gelombang air itu datang lagi," kata si Bobby sambil dia merasa panik. Si Denny kembali dibuat kesel sama ucapan si Bobby. Dia yang masih keturunan orang Majalengka berbicara dalam hati dengan bahasanya yang khas. "Si anjing ngomong wae jelema teh, buru indit kaditu." Gelombang air itu terlihat membawa sekumpulan orang dan seakan mengikuti Bobby dan Denny kemanapun mereka pergi. Ketika mereka naik bebatuan, si Denny berkata, "Lihat, kayaknya itu orang yang kemarin terseret." Si Bobby heran mendengar ucapan si Denny. Dia bertanya-tanya dalam hati, buset si Denny kok tahu sih? Jangan-jangan kemarin dia minta nomor WhatsApp orang itu."
Mereka menyaksikan pemandangan yang mengerikan di mana banyak korban tenggelam berteriak minta tolong untuk diselamatkan. Lalu terulang lagi, gelombang air misterius itu mulai surut dan hilang ditelan bumi. Bobby dan Denny bersyukur bisa menyelamatkan diri. Masih berharap sempak rajutannya laku di pasar, si Bobby kembali lihat WhatsApp di HP-nya. Namun saat itu dia berkata, "HP-ku tetap nggak ada sinyal." Si Denny kembali kesal dengernya. Dia pun ambek-ambekan dengan bahasa khas dalam hatinya. "Ajir ieu jelema keur sangsara kieu di kebon masih we mikiran sempak." Saat berhasil keluar dari hutan itu, mereka bertemu dengan orang tua yang kemudian menjelaskan bahwa itu adalah hutan angker yang menjadi kuburan massal para korban banjir dan tanah longsor dulu. Si bapak tua itu pun berkata, "Tak ada yang berani melewati hutan itu." Si Denny yang sudah berada pada puncak emosi tak tahan melihat si bapak tua itu banyak ngomong. Akhirnya dia mengeluarkan jurus terbaiknya dan berkata lagi di dalam hatinya, Rasengan! Ending yang cukup rungkad. Ya, begitulah akhir cerita dari si Bobby dan si Denny. Masih rungkad rasanya, tapi setidaknya bisa menemani kalian agar terhindar dari ritual sabun di kamar mandi. Ajir, naon eta? Oke lah, sekian dulu cerita hari ini. Like, komen, dan subreknya biar kita bisa saling tuker sempak. Salah maksudnya, biar kita bisa saling berbagi cerita. Saya Dudung Oralit dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.